Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video lainnya. Di video kali ini, saya akan melakukan perjalanan dari Kabupaten Lahat menuju ke Kota Pagar Alam, serta membahas tentang ada apa saja yang ada di sepanjang jalan ini. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Kita telah memasuki wilayah Kabupaten Lahat. Perjalanan ini akan dilalui dengan jarak tempuh sekitar 103,8 km atau waktu tempuh perjalanan sekitar 2 jam 36 menit. Jarak sejauh itu, kita tempuh dengan melewati jalan lintas tengah Sumatera, dengan diawali melewati Kabupaten Lahat sejauh 71,3 km, lalu Kota Pagar Alam hanya sampai ke Tugu Pahlawan sejauh 32,5 km. Sebuah perjalanan yang cukup jauh dan memakan waktu perjalanan yang cukup lama. Semuanya telah kami rangkum dalam video ini. Ini merupakan jembatan air Lawai berada di KM 179+200, di sebelah kanan sana ialah jembatan air Lawai A, sedangkan yang kita lewati di sebelah kiri ini ialah jembatan air Lawai B. Keduanya dibangun pada tahun 2017 silam. Terdapat rumah makan Sumber Jaya di sebelah kanan ini. Rumah makan yang sering disinggahi oleh kendaraan umum seperti bus dan travel. Kecepatan maksimal di sini ialah 30 km per jam. Ini merupakan jembatan air pahit yang berada di KM 191+946 dibangun pada tahun 2018 silam. Berjarak sekitar hampir 13 km dari jembatan air Lawai tadi. Sebelah kiri ini merupakan jalan menuju PT Golden Grid Borneo, sebuah perusahaan swasta nasional yang didirikan pada tahun 2007 dan bergerak dalam bisnis pertambangan batu bara dan mineral. Baru memulai kegiatan penambangan batu bara pada 2010. Lokasi tambang berada di Desa Prabu Menang, dengan hak konsesi seluas 1.913 hektar. Laju kendaraan kami sedikit mengalami pengurangan kecepatan akibat adanya dua kendaraan berat batu bara di depan sana yang melaju searah dengan kami. Melewati pertigaan Bukit Srelo Besak, kami melintasi gedung tinggi di sebelah kanan ini yaitu Lega Hotel, sebuah hotel yang saat kami lewati sedang ada promo. Anda cukup membayar 250.000 untuk kamar superior, dan 300.000 untuk kamar deluxe. Kita akan menyeberangi Sungai Lematang dengan melewati jembatan air Lematang Kebur.
Jembatan dengan konstruksi besi Habim ini berada di Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat. Setidaknya, terdapat 3 tugu peringatan tepat di sebelah jembatan ini, yang salah satunya menandakan simbol perjuangan para pahlawan dalam mengusir para penjajah. Ini merupakan jalur perlintasan langsung atau JPL 139 rel kereta api yang berada di KM 420+825. Setelah melewati JPL ini kami disuguhkan indahnya pemandangan Bukit Jempol. Ini merupakan Tugu Simpang Lahat. Jika ke kanan kita dapat menuju Lubuk Linggau dalam jarak 128 km, atau ke Kota Bengkulu dalam jarak 220 km, bahkan dapat sampai ke Kota Medan sejauh 1376 km. Terdapat sebagian jalan yang baru dilakukan perbaikan akibat dari longsor, dipasang tanda agar pengendara tidak melintasinya untuk sementara waktu. Sepanjang jalan ini, pengendara tidak diperkenankan untuk mendahului kendaraan lain. Terlihat dari garis tegas jalan yang tidak putus-putus. Selain itu, pengendara juga tidak boleh melaju melebihi dari kecepatan yang dianjurkan. Karena sepanjang jalan ini terdapat jurang yang cukup dalam yang tidak seluruhnya terdapat pagar pengaman jalan. Titik jalan ini tidak ada tanda bahu jalan, bahkan berbatasan langsung dengan jurang. Oleh karenanya, dipasang garis kuning sebagai tanda bahaya. Barulah di sini kami menemukan garis jalan putus-putus, yang menandakan pengendara diperbolehkan mendahului. Namun, barulah sedikit kembali tidak diperbolehkan mendahului lagi karena jalan menanjak serta kembali menemukan jurang di sisi kiri jalan ini. Ini ialah Jembatan Asam, yang berada di KM 228.36, dibangun pada tahun 2017 silam oleh Kementerian PUPR.
Di sebelah kanan di atas sana, terdapat SMK Pertanian yang berlokasi di Desa Karangdalam Kecamatan Pulau Pinang. Setelah melewati jembatan Priuk di KM 228.76 ini, kami keluar dari area pemukiman padat dan kembali melewati hutan dan perkebunan. Terdapat bangunan yang sepertinya tidak selesai dilakukan pembangunan, entah apa penyebabnya. Jurang-jurang di sini memiliki kedalaman puluhan bahkan dapat sampai ratusan meter ke bawah. Sebagian dari jurang tersebut ada yang berupa daratan, dan sebagian lagi merupakan aliran sungai bebatuan yang cukup deras. Setelah menyeberangi sungai kecil di bawah jembatan melancar di KM 231.06 ini, kami melewati gerbang menandakan kami memasuki daerah administratif Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pulau Pinang. Kembali kami memasuki perkampungan yaitu di Desa Perigi, masih di Kecamatan Pulau Pinang. Di seberang sungai sana pula terdapat rumah-rumah penduduk yang dihubungkan oleh jembatan gantung yang dapat dilewati oleh orang dan sepeda motor. Sungai di bawah jembatan gantung tersebut pun mengalir cukup deras. Sebelum menyeberangi sungai dengan jembatan lim di KM 232.36 ini, di sebelah kanan sana terdapat penjual lemang ketan yang cukup enak. Dan di depan sana pun juga masih banyak penjual di pinggir jalan, Anda dapat mampir sembari melepas lelah di perjalanan sambil mencicipi lemang ketan lezat disuguhi pula dengan kopi asli dari perkebunan. Lelah perjalanan pun seolah terbayar oleh hijaunya pemandangan sawah nan lebar.
Di sebelah kanan ini, terdapat cucian mobil anak Umang. Sambil mobil dicuci, kita dapat bersantai dan beristirahat sejenak sambil memesan makanan. Setidaknya terdapat 5 gazebo yang disediakan untuk para tamu yang datang. Sinar mentari cukup menyilaukan mata tatkala kami melewati jalan yang tepat menghadap ke barat, di mana matahari terbenam. Jalan ke kiri ini ialah menuju ke SMP Negeri 1 Tanjung Tebat. Hanya berjarak sekitar 600 meter dari jalan lintas ini. Berada di wilayah Desa Muara Danau sekaligus sebagai salah satu dari 3 buah sekolah menengah yang ada di kecamatan ini, satu SMP lainnya lagi berada di Desa Tanjung Kurung Ulu. Kita melewati jembatan Resik di KM 247,76. Di bawahnya ada sungai kecil namun alirannya cukup deras, terlebih ketika hujan tiba. Kita melewati Desa Talang Jawa, desa terbesar keempat dari 14 desa di Kecamatan Tanjung Tebat. Kita memasuki wilayah Desa Tanjung Tebat yang merupakan ibu kota Kecamatan Tanjung Tebat. Ini merupakan unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Tanjung Tebat.
Ini merupakan pertigaan berbentuk huruf Y. Jika lurus kita akan diarahkan menuju Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat, atau dapat pula menuju ke Semendo. Kami memilih jalan ke kanan untuk menuju Pagar Alam. Terdapat tugu di pertigaan ini yang menandakan ini merupakan sebagai perbatasan kabupaten, artinya kita telah memasuki wilayah administratif Kota Pagar Alam. Melewati tugu tadi, kami seolah langsung disambut dengan jalan berliku. Setidaknya, terdapat 3 tikungan tajam yang harus kami lewati sebagai permulaan sebelum liku Endikat nantinya. Tepat di kelok kedua ini terdapat jembatan Mata Lintang di KM 250.46. Saat kami melintas, sedang ada perbaikan bahu dan drainase jalan di sisi kiri jalan ini, sehingga kami harus lebih berhati-hati dalam mengendara. Sebagian jalan di sisi kiri dan kanan ini pun juga baru dilakukan pelebaran, karena jalan yang ada saat ini cukup sempit untuk berpapasan 2 kendaraan, terlebih jika ada kendaraan besar. Kita masuk ke wilayah Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat. Tanjung Bai termasuk salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Lahat. Namun sering sekali orang-orang menyebut desa ini bagian dari wilayah Kota Pagar Alam. Karena wilayah Lahat Pagar Alam hanya dipisahkan oleh jurang Endikat. Di sebelah kanan ini ialah Masjid Al-Hidayah, salah satu masjid yang ada di desa ini. Selain masjid tadi, ada pula masjid yang berjarak sekitar 800 meter dari masjid tadi dan sedikit masuk ke dalam pemukiman penduduk. Desa Tanjung Bai juga termasuk dari wilayah suku Besemah. Tak heran bila banyak kebudayaan dan tradisi yang tidak jauh berbeda.
Kita akan memasuki kawasan tikungan dan turunan curam, tidak lain dan tidak bukan ialah Likuan Handicap. Kita akan menyeberangi Sungai Endikat dengan menyeberangi jembatan Endikat ini. Sungai ini pula sebagai perbatasan antara Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Kita disambut dengan ucapan selamat datang yang tidak lagi utuh oleh karena termakan usia. Ketika sore hari, banyak anak-anak nongkrong di dekat jembatan ini. Baru memasuki wilayah Kota Pagar Alam kami langsung disambut dengan tikungan yang menanjak serta curam, dikenal dengan nama Likuan Endikat. Likuan dan Jembatan Endikat adalah legenda sekaligus saksi sejarah Kota Pagar Alam. Dibangun sejak era kolonial Belanda dan telah berumur ratusan tahun lamanya. Jalanan yang sempit diapit oleh jurang dengan kedalaman ratusan meter serta tebing yang tinggi, dipadu dengan tikungan tajam dan tanjakan panjang, belum lagi bencana longsor mengancam saat musim penghujan datang. Membuat adrenalin setiap pengendara yang melintas di jalur ini menjadi meningkat. Tak heran, Likuan Endikat ini telah banyak menelan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Meskipun Kota Pagar Alam baru berdiri pada tahun 2001 lalu, namun sebagai jejak kota lama, Pagar Alam banyak menyimpan sejarah bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Melewati tugu Kota Pagar Alam ini, sebelah kanan terdapat masjid untuk pengendara yang ingin beribadah. Melalui baliho ini, ucapan selamat datang pun juga didapat dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam kepada seluruh pengendara yang melintas bersamaan dengan kami.
Setelah melewati jembatan Pasema di KM 269,06 ini, jika belok kanan dan menempuh jarak sekitar hampir 9 km kalian akan sampai ke Bandara Atung Bungsu Kota Pagar Alam. Kita memasuki Jalan Depati Haji Duaji. Gelar Depati adalah pemangku adat yaitu orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan adat. Orang yang dituakan dan orang yang didahulukan selangkah karena ia terpilih untuk mewakili masyarakat dan kelebunya dalam berperkara di tingkat kelembagaan adat. Dalam pengertian lain, Depati adalah kata memutus. Artinya segala perkara yang sampai kepadanya dan diadilinya di rumah adat, maka hasil keputusan itu tidak dapat dibantah oleh siapapun. Salah satu anak keturunannya ialah Susno Duaji, berpangkat terakhir ialah Komjen Pol alias Bintang 3, jabatan terakhirnya ialah mantan Kabareskrim Mabes Polri. Kakaknya yaitu Sukadi Duaji, merupakan mantan Wakil Bupati Lahat periode 2008 sampai dengan 2013. Selain Liku Endikat yang telah kita lewati tadi, Pagar Alam juga memiliki lokasi lain yang tidak kalah menantang, yaitu Liku Lematang. Jalur yang sempit dan berkelok-kelok dengan ketinggian berbeda-beda, membuat para pengendara harus lebih berhati-hati saat melewatinya. Setelah menyeberangi Sungai Lematang dengan melewati jembatan air Lematang yang berada di tengah-tengah Liku Lematang ini, tebing di sini sudah dilakukan pengerasan sehingga bencana rawan longsor saat musim penghujan jauh lebih diminimalisir. Di atas sana, terdapat Tugu Besemah. Tugu yang di pucuknya terdapat patung ikan besemah. Besemah, berasal dari kata semah yang merupakan nama sejenis ikan. Ikan ini adalah ikan khas daerah sekitar Gunung Dempo, dan diyakini saat ini menuju kepunahan. Selain berarti nama ikan, Semah juga merupakan nama sungai yang terdapat di Desa Tebat Gunung, Kecamatan Dempo Selatan. Jalur Liku Lematang Indah memang dinilai sangat ekstrim, sehingga tak jarang kerap terjadi kecelakaan di lokasi ini. Kejadian terakhir, pada tanggal 24 Desember tahun 2019 silam, bus Sriwijaya yang mengangkut penumpang rute Bengkulu-Palembang terperosok dan jatuh ke jurang sedalam 200 meter. Setidaknya peristiwa naas itu mengakibatkan 35 orang meninggal dan 13 orang lainnya selamat. Atas kejadian tersebut, pemerintah Kota Pagar Alam lebih mendesak pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan jembatan Lematang untuk menghindari kembali terjadinya kecelakaan di rute berkelok ini. Sebetulnya pemerintah daerah sudah pernah mengusulkan pembangunannya pada 2016 lalu. Bahkan perencanaan pun sudah dibuat namun belum juga direalisasikan. Perencanaan usulan tersebut dibatalkan oleh pemerintah pusat dan hanya dilakukan pelebaran jalan pada 2017 dan 2018. Secara keseluruhan, Liku Lematang ini memiliki panjang sekitar 3,5 km, sedangkan rencana jembatan layang ini akan memiliki panjang 520 meter dan ketinggian sekitar 150 meter, dan menghabiskan anggaran sekitar 400 miliar rupiah. Sejak awal jembatan Lematang telah diusulkan sebagai proyek strategis nasional.
Hari semakin gelap, kami harus beristirahat sembari melepas lelah. Kami beristirahat di salah satu penginapan yang berlokasi tidak jauh dari Tugu Pahlawan Kota Pagar Alam. Perjalanan akan kami lanjutkan esok hari. Demikianlah video ini, nantikan terus video-video berikutnya, termasuk video-video part selanjutnya, sambungan dari video ini. Link video part selanjutnya terdapat pada deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke,